Iya benar. Bener nggak ada Shaitonoriozim tadi? Ada. Udah. Ini. Iya. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan live mengenai solusi wajah proporsional. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Virgina, saya dokter estetik di Klinik Filosofi Bandung. Oke, selamat sore semuanya yang baru bergabung ya. Jangan lupa nih, yang gabung sekarang hari ini, jangan lupa di screenshot atau di screen record beberapa detik untuk dapetin promo. Nanti promonya dibacain oleh marketing klinik ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik aja mengenai solusi wajah proporsional. Jadi sebenarnya setiap orang pasti ingin mukanya proporsional ya. Misalkan orang yang chubby pengen tirus, terus yang misalkan ada mukanya asimetris pengen simetris, itu sangat wajar sekali. Nah, sebenarnya banyak banget tindakan-tindakan apa aja sih dok yang bisa membuat wajah kita jadi proporsional. Nah, biasanya salah satunya adalah 3D gitu. Jadi kalau di klinik filosofi itu ada namanya rangkaian treatment namanya 3D, yaitu dimana terdiri dari 3 ya, ada filler, ada botox, dan ada thread lift ya. Jadi ada 3 treatment. Nah, fungsinya itu macam-macam. Jadi sebenarnya 3 gabungan treatment ini dia cukup instan ya, cukup benar-benar yang tindakan yang sangat minim invasif ya, dan sangat instan sebenarnya ya dibandingkan dengan treatment yang lain, misalkan memakai alat, misalkan memakai RF atau apa. Nah, sebenarnya yang paling instan adalah tadi si 3D tadi. Nah, setiap orang sebenarnya beda-beda ya kebutuhannya. Nah, saya akan mulai membahas mengenai 3 treatment tadi nih, yang 3D beautification. Nah, dari botox nih, misalkan dari botox itu sebenarnya bisa dipakai buat slimming. Apanya sih dok kok bisa dipakai buat slimming? Nah, botox itu merupakan suatu cairan dari toksin bakteri ya, botulinum toxin, yang gunanya adalah untuk merelaksasikan otot. Nah, terus apa sih hubungannya bisa menjadi muka tirus? Nah, muka tirus itu biasanya kan kita lihat dari rahang ya. Nah, misalkan ada orang yang risih dengan rahangnya besar. Nah, sebenarnya banyak berbagai faktor. Jadi bisa lemaknya, bisa bagian ototnya. Nah, salah satunya kan tadi otot. Nah, kalau otot ini bisa otot pengunyah ya, atau kedokterannya namanya masseter. Jadi di mana otot, kalau misalnya kita tiap hari kan selalu mengunyah ya. Nah, kalau mengunyah itu lama-lama tuh otot seperti latihan, seperti diolahragain lah ibaratnya gitu, dan akhirnya jadi hipertrofi atau jadi membesar. Itu sangat wajar. Nah, jadinya tampaklah muka tuh seperti kayak chubby gitu ya. Nah, jadinya solusinya adalah dengan botox gitu. Jadi botox itu kita melemahkan atau merelaksasikan si ototnya gitu. Nah, untuk botox itu nggak hanya untuk slimming, biasanya untuk kerutan-kerutan di wajah juga. Jadi kerutan-kerutan di wajah itu biasanya kan dibentuk tadi di wajah kita kan banyak otot-otot juga, dan ototnya itu kecil-kecil, beda dengan kayak otot tangan, otot kaki gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan ekspresi, nah kita tuh sama dengan melatih ototnya gitu. Jadi seperti kita exercise ya, pada saat kita latihan olahraga, kalau misalnya kita sering dilatih, otot akan hipertrofi atau jadi membesar, dan akhirnya jadilah kerutan. Nah, salah satunya adalah bisa kita menyamakan kerutannya adalah dengan botox tadi gitu. Nah, itu salah satu singkatnya kegunaan botox gitu. Nah, setelah botox tuh ada thread lift. Nah, kalau thread lift itu merupakan tarik benang ya. Kita memakai benang bahan PDO. Nah, dimana nanti si benang itu dapat menyerap juga sebenarnya. Jadi tidak perlu misalkan harus diambil dok atau gimana dok, ada benda asing, tidak ya, karena akan diserap dan akan menyatu dengan jaringan ikat di kulit kita. Nah, fungsinya adalah untuk menarik ya wajah, atau menarik, dia tuh targetnya bukan otot tapi adalah di bagian kulitnya ya, bagian kulit atau jaringan subkutan ya gitu. Jadi misalkan ada
udah mengendur ya, misalnya keluhannya kayak udah kendur, udah mulai ke bawah karena usia-usia yang biasanya usia udah lanjut. Dan juga cabi juga bisa disiasati dengan si tarik benang, dan tiap orang itu biasanya berbeda-beda. Nah biasanya untuk mensimetriskan wajah kita juga biasanya berbeda-beda, jadi tiap orang tuh pasti semuanya punya keperluan kebutuhan yang beda gitu ya. Bisa saya tuh pernah misalnya ada pasien yang misalnya dia tidak simetris ya, jadi kita menyeimbangkan. Kadang saya cuma benang di bagian salah satu sisi saja, jadi sampai bentuk simetris ya. Itulah tujuan kita adalah proporsional, jadi bukan tidak berlebihan ya gitu. Nah tarik benang juga itu bisa menyamarkan kerutan misalnya yang ada lipatan kalau misalnya kita senyum ya, atau nasolabia lain, jadi kayak garis senyum itu juga bisa disamakan seperti itu. Itu udah tarik benang. Jadi beda dengan tanam benang. Mungkin tanam benang tuh yang jarumnya pendek-pendek, jadi dia berbeda ya sama tarik benang. Kalau tanam benang tuh biasanya untuk rejuvenasi gitu ya, untuk merangsang kolagen seperti itu sih. Tapi untuk tarikan dan tirus biasanya lebih kuat yang thread lift. Nah yang terakhir adalah filler. Nah kalau filler itu merupakan suatu bahan, jadi filler itu sebenarnya kan artinya mengisi ya kita, jadi sesuatu yang kita isikan ke dalam bagian wajah gitu, jadi sampai bentuknya proporsional. Apa aja sih yang bisa di filler gitu? Nah yang bisa di filler itu sebenarnya macam-macam, sampai bentuk mukanya ya proporsional seperti itu. Cuman kita itu harus tahu dulu sebelumnya kandungannya apa ya gitu. Jadi kandungannya kit yang ada di klinik Beauty Shop ini sudah aman gitu ya. Jadi kita memakai bahan-bahan yang sudah terregistrasi ya dan aman, serta dilakukannya oleh tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman seperti itu. Nah bahan yang kita pakai itu namanya asam hyaluronat ya. Asam hyaluronat itu sebenarnya ada di komponen badan kita gitu, yang ada di komponen badan kita, dimana bisa diserap oleh badan ya, jadi nggak bisa permanen gitu ya. Kalau namanya permanen itu misalnya hidung nih, dok saya pengen filler, bisa nggak permanen? Itu tidak bisa ya, dia hanya bisa sampai setahunan lah kurang lebih. Nah kalau misalnya permanen biasanya kita sarankan untuk rinoplasti saja, atau implan hidung ya dengan dokter bedah plastik. Nah untuk filler selain di hidung juga bisa di dagu, biasanya ya di dagu atau di bagian daerah pipi, dimana ingin menyamarkan cekungan bawah mata, terus bagian cekungan di bagian pipi, di bagian apalagi misalnya yang terlalu kurus nih, ada yang kempot tuh bisa diisi dengan filler seperti itu. Jadi filler itu sebenarnya tadi adalah untuk menambah volume ya, jadi untuk mencapai si wajahnya bisa proporsional, jadi tidak berlebihan seperti itu. Itu adalah 3D beautification. Nah kalau misalkan pasien itu memang datang berbeda-beda ya, jadi kalau misalkan ada yang cabi nih, misalnya memang banyak lemaknya, biasanya kita sarankan tadi 3D dan ditambah dengan misalkan lipolisis gitu. Lipolisis itu kita menghancurkan lemaknya, jadi kita harus dinilai dulu nih. Jadi tiap orang tuh memang berbeda kebutuhannya seperti itu sih. Nah mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya boleh langsung ke kolom komentar ya. Oke, nah mungkin yang udah bergabung dari awal sampai akhir, ini ada promonya, jangan sampai dilewatin. Gimana sih tuh promonya? Ya, hai Beauty Lovers, selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah join live Instagram kami di klinik Beauty Bandung. Nah kali ini Dr. Virjana memang membahas tentang 3D beautification, atau bagaimana sih solusi untuk wajah proporsional. Nah untuk Beauty Lovers yang sudah join bisa langsung screen capture atau screen record ya. Nanti bisa ditunjukkan ke WA admin kami, atau bisa datang langsung ke klinik Beauty Bandung, Jalan Sulanjana nomor 24. Nanti akan mendapatkan promo diskon potongan atau cashback sebesar 500.000 khusus 3D beautification. Khusus 3D beautification ya, ingat. Nah pokoknya Beauty Lovers jangan lupa follow Instagramnya The Clinic Bandung atau TikToknya The Clinic Bandung, karena setiap harinya kami akan selalu ada live Instagram dan tentunya promo menarik.